Balik lagi dengan saya Aldi Ramadan di mata kuliah Manajemen Event. Jadi video ini itu video keempat. Mari kita lihat pertanyaan-pertanyaannya. Oke. Untuk perizinan dari event nanti ya, mungkin izin pertama itu dari dosen pengampunya gitu, yaitu Pak Rima selagi dosen mata kuliah Manajemen Event. Apakah beliau menyetujui gitu kalau kita menyelenggarakan event ini? Kan kita rencana mau buat pameran fotografi gitu kan. Nah, apakah beliau setuju gitu kan dengan rencana ini? Terus apakah beliau setuju dengan konsep dan tema yang kita tentukan nanti gitu? Nah, setelah minta izin ke dosen pengampu, yang kedua itu kita meminta izin ke prodinya gitu, kepala prodi, yaitu Bu Detia. Kan kalau kita membuat suatu event gitu, kan kita harus ngasih tahu dan juga minta izin kepala prodinya ya. Kalau ya apakah event ini bisa dilaksanakan atau tidak kan, tentunya kan harus mempunyai izin dari beliau dulu kan. Lalu yang ketiga itu adalah perizinan ke mahasiswaan. Kenapa sih kita harus minta izin ke mahasiswaan gitu? Karena kita di dalam event ini kan melibatkan banyak orang gitu kan. Jadi sudah pastilah kita harus mempunyai izin dulu gitu kan. Kalau nanti kan bisa pas ada event banyak orang-orang nggak koordinasi kan bisa jadi masalah juga. Terus setelah izin kemahasiswaan, mungkin yang menurut saya berikutnya itu izin keramaian. Kenapa sih kita harus meminta izin keramaian? Nah, izin keramaian ini sifatnya tentatif ya kan, bisa dipakai ataupun tidak. Karena rencana kita kan event dilangsungkan di kampus gitu kan, jadi sebisa mungkin nggak bisa dikondisikan gitulah kan. Keramaiannya kan itu kan masih mahasiswa kan, jadi bisa dibilang masih aman lah. Cuman kita kalau mau melaksanakan event di luar kampus gitu kan, nah kita harus wajib membuat perizinan keramaian ini minimal ya ke RT RW setempat gitu kan, bahwa akan diadakannya event pameran gitu kan. Kalau kita nggak minta izin dulu gitu, nah maka warga setempat kan ada yang terganggu ataupun gimana kan, nah itu jadi bisa jadi sumber masalah. Nah terus selain izin keramaian tadi, di samping izin keramaian kita juga harus membuat izin keamanan gitu kan, supaya kita dalam melaksanakan event pameran tersebut merasa aman dan nyaman gitu kan, serta bisa beres tanpa ada gangguan gitu. Maka dari itu kita wajib meminta izin dulu untuk keamanan di sana nanti gitu. Nah, poin yang perizinan yang terakhir itu paling dari kita masing-masing gitu kan karena nggak semua panitia di event ini kan punya waktu luang gitu kan, ada yang sebagian masih bekerja gitu kan. Jadi kalau kita bekerja ya harus minta izin dulu ke atasan kita kalau kita akan mengikuti kegiatan ini, berapa lamanya, kapan dilangsungkannya gitu kan. Jangan sampai kita mengikuti event ini atasan kita tidak tahu gitu, yang pasti itu akan jadi masalah buat kita sendiri gitu kan. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Ada beberapa kontrak yang menurut saya harus dibuat gitu kan untuk untuk mendukung event ini gitu. Yang pertama itu ada kontrak penyelenggaraan tempat gitu. Sebenarnya sih kalau kegiatannya di kampus nggak begitu harus juga sih
membuat kontrak antara IO dan pihak kampusnya. Cuman boleh saja untuk ya itu untuk lebih formal gitu, dan ada bukti nyata kalau kita sudah meminta izin gitu, kalau kita akan menggunakan tempat ini untuk event pameran fotografi nanti gitu. Nah, beda hal dengan jika kita melaksanakan event di luar gitu. Kita harus membuat kontrak dulu dengan penyedia tempat. Contohnya misalkan kita mau mengadakan event pameran fotografi ini di hotel gitu kan, di aulanya gitu, maka kita harus membuat kontrak dulu dengan pihak hotelnya dulu, apakah mereka mau gitu dengan segini event ini, baik dan buruknya kan mereka juga yang nanggung gitu kan. Nah, lalu yang kedua itu ada kontrak sponsor gitu. Jika kita ingin mengajukan sponsor ke perusahaan gitu kan, maka kita harus tuh membuat kontrak terlebih dahulu agar perusahaan tersebut itu merasa yakin dengan event yang akan kita buat nanti gitu kan. Dan di dalam kontrak itu si perusahaan itu bisa yakin juga apa yang ia dapatkan dan apa yang ia berikan gitu, karena kan secara tertulis sudah paten gitu kan. Nah, yang ketiga itu ada kontrak penyedia jasa. Nah, dalam event pameran fotografi nanti rencananya kita tuh mau menggunakan jasa yang motret langsung jadi gitu. Nah kan dikarenakan kita mempunyai keterbatasan alat gitu kan, maka dari itu opsinya paling kalau nggak minjam atau bisa juga kerjasama dengan fotografer gitu kan yang langsung jadi gitu. Nah, untuk jika kita bekerja sama dengan fotografer itu, maka kita akan membuat kontraknya gitu, apakah dia mau atau enggak gitu dengan kontrak kerjasama ini gitu. Nah, lalu yang terakhir itu ada kontrak artis atau gestar atau tokoh-tokoh yang berpengaruh gitu. Nah, mungkin saya nggak tahu ya, belum tahu apa kita akan menggunakan artis atau gestar lah untuk meramaikan event nanti gitu kan, atau tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam dunia fotografi kan. Ini kan pameran fotografi kaitannya dengan seni kan, bisa kita undang fotografi yang sudah berpengalaman atau pihak yang lebih ekspor dari kita lah gitu. Nah, apakah lalu setelah kita membuat udah memilih gitu, kalau misalkan kita memilih ada artis atau apa gitu, nah kita akan membuat kontraknya gitu, apakah biar mereka mau gitu. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.